welcome back to Sa Family Channel. Hari ini saya nak masak rendang daging sapi. Ini dia dagingnya sudah pun saya cuci dan juga saya siram dengan lemon nih. Ini hampir 2 kilo ya, tadi saya sisakan sedikit. Dan ini kelapa nanti saya blend buat kelapa grisik. Saya baru keluarkan dari freezer. Dan bumbu yang saya blender yaitu cili padi, karena saya nak buat agak pedas sedikit. Cili padi, bawang putih, bawang merah, dan juga ginger. Nanti saya blend, dan sebagian nanti pakai bumbu halus saja yang saya udah beli. Dan ini dia daun kunyit, karena sudah lama ya, jadi agak kuning-kuning sedikit. Saya potong seperti ini. Ada daun salam, ini daun salam, dan juga daun jeruk atau daun limau, serta serai, lemongrass, dan juga lengkuas. Inilah bumbu-bumbu yang saya perlukan, dan nanti saya akan tunjukkan juga yaitu bumbu serbuknya ya pemirsa. Mula-mula saya akan blend bumbu ini dulu. Tak gunakan sedikit minyak untuk menumis ya pemirsa. Nah, ini adalah bumbu yang halus ya, yang siap nih. Serbuk cili untuk saya ambil pewarna saja, dan serbuk kunyit sedikit. Ini garam nanti saya pakai secukup rasa ya, tak semua. Ini serbuk ketumbar, dan ini serbuk jintan, serta sedikit ajinomoto. Itu saja bumbu-bumbu yang saya perlukan untuk memasak rendang. Oke, ikuti terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah pun panas. Sekarang saya nak masukkan bumbu yang sudah saya blender. Kita tumis sehingga harum. Bisa kelapa, saya nak buat kelapa gresik, tapi saya blender saja supaya agak pekat nanti rendang kita ya. Kita masukkan bila rendang kita dan nak masak, baru nanti saya blend. Ini sengaja saya tak cuci karena tak apalah, nanti kan nak masak juga rendang, so tak apa, pedas-pedas sedikit. Oke, nanti kita blend sehingga halus dan kita masukkan together ke dalam lauk sini. Oke, sekarang bumbu kita sudah pun harum. Kita masukkan lengkuas, serai ya, lemongrass, dan juga daun jeruk. Banyak saya letak karena lagi banyak di rumah. Ini juga daun salam. Ini nanti last bila rendang kita sudah pun masak ya, daun kunyitnya. Dan saya letak dia punya serbuk cili, serbuk ketumbar, serbuk kunyit, dan juga serbuk jintan. Garamnya nanti saja. Nah, mereka saya masak together sampai kalau dia bumbu sudah pun mendidih, kita masukkan dagingnya ya pemirsa. Dagingnya tadi saya peram dengan lemon,
agak-agak dalam setengah jam ya pemirsa, supaya tidak hanyut bila kita nak masak ya. Seperti ini kita masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita kacau dengan bumbu sehingga sebati. Kemudian saya letak garam, satu setengah sudu kecil. Saya letak sedikit dahulu ya, nanti takut masin. Inilah penampakan rendang kita ya, baru mulai masak. Lepas ini kita diamkan dan kita tutup. Kita biarkan dahulu sampai dagingnya agak empuk gitu, baru kita letakkan santan. Pemirsa, oleh karena saya tidak ada kelapa grisik yang siap di rumah, saya buat sendiri nih. Kelapa parut saya blend seperti ini jadi macam santan ya, dan juga kelapa kasar-kasar sedikit. Nanti saya akan masukkan ke dalam sini ya. Nih daging saya sudah pun setengah empuk, nah seperti ini. Kemudian saya akan letak kelapa grisik nih. Dan saya letak sudu ya pemirsa, jangan heran karena kalau masak daging petua katanya karena letak sudu supaya lekas empuk. Itu cara saya saja lah kan, kalau tak suka jangan diikuti ya pemirsa. A few moments later. Nah pemirsa, rendang saya sudah pun masak nih ya, seperti ini penampakannya. Mula-mula kita keluarkan dulu dia punya sudu sudu pelembut daging ini dia. Seperti ini ya penampakannya. Saya masak rendang basah saja, ataupun kalau bahasa Padangnya kalio. Ini bukan rendang yo, iko kalio. Oke, saya masak rendang basah, penampakannya seperti ini pemirsa. Bau harum daripada daun kunyitnya ya, menyengat sampai luar. Nah pemirsa, sambal hijau saya tengah pun masak ya, ini dia. Cili hijau besar dan juga cili padi saya telah campur supaya pedas. Dan juga bawang putih, bawang merahnya saya iris-iris kecil-kecil ya, seperti ini. Kalau bawang putihnya saya blend together ke sini. And then saya letak garam, ajinomoto. Dan saya letak sedikit masako, sedikit itu terpulang ya, sesuai selera. Dan saya letak 2 biji limau ini nanti supaya rasanya fresh gitu. Bila sudah nak masak baru saya perahkan limau nih, 2 biji saja karena banyak ya. Kalau sambalnya sedikit saya letak 1 biji supaya rasanya seger gitu, ada masam ada pedes. Nah pemirsa, sambalku sudah pun nak masak ya. Jadi saya letakkan petai, kebetulan ada petai nih dia, saya sudah pun kopek dan juga cuci. Tapi kecil-kecil ya pemirsa, bila sudah nak masak baru kita masukkan so petainya keras gitu. Walaupun sedikit tak mengapa ya pemirsa, yang penting ada petai. Dan ini dia tadi limau nipis, bukan limau nipis ya maaf, limau sambal atau limau kasturi saya sudah pun perah 2 biji nih ya. Bijinya jangan ya pemirsa, lepas nih supaya rasanya segar, ada masam, pedas dan juga petai. Saya sudah lama tak pernah masak petai, jarang saya beli petai. Oke, sudah pun jadi sambal hijau saya pemirsa. Ini dia penampakan sambal hijau by Sa Family.
Nah pemirsa, sekarang resepi kita yang ketiga yaitu sayur lodeh. Ini bahan-bahannya cili merah hijau, cili padi saya iris-iris seperti ini. Ini bawang merah, bawang putih sedikit karena saya udah blend tadi ya. Dan ini carrot, serta sayuran yang saya perlukan yaitu ini labu Jepang dan juga sedikit kacang panjang and then kobis. Ini saya letak jadi satu. Dan ada juga nih dia tahu goreng untuk lodeh ya, saya potong macam ini. Dan sedikit tempe ya, ini tempe sedikit saja karena saya nak pakai sedikit. Dan juga nih bumbunya yaitu masako, ajinomoto, garam, serbuk kunyit dan serbuk ketumbar. Nanti saya pakai seperlunya saja ya. Dan ini dia di sini ada daun salam, daun limau serai ataupun lemongrass dan juga halia. Saya ada pun titik-titik. Oke, mari kita mulakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis sampai harum, kemudian saya campakkan serai, daun salam dan juga daun limau lebih sedikit. Saya bila nak masak lodeh, tempe tak payah goreng ya pemirsa, macam ini saja, tak payah digoreng. Kalau tahu kita kena goreng. Kemudian saya masukkan dia punya sayur, ini carrot. Ini cili saya letak semua karena pedas. Saya ada pun bumbu halus nanti akan saya tumis lepas nih. Oke, kita biarkan sehingga layu dahulu. Kemudian bumbu halus saya yaitu cili merah, saya blend tadi dengan bawang putih, bawang merah dan juga halia, itu saja. Saya pakai sedikit juga. Karena hari ini kita masak macam-macam lauk. Dan saya masukkan serbuk ketumbar 1 sudu. Tadi 2 sudu ya pemirsa. Serbuk kunyitnya saya letak 1 sudu saja. Ajinomoto dengan garam nanti ya pemirsa. Nah pemirsa, sayur carrot saya sudah pun layu. Sekarang saya masukkan dia punya sayur campur-campur nih ya, kobis, kacang panjang dan juga labu siam. Kebetulan ada labu siam kat rumah 1 biji, so saya taruh. Hari ini saya masak sayur lodeh ala saya sendiri ya, tak macam ikut Melayu punya. Kalau orang Melayu dia dengan buah sengkuang, tapi saya tak guna, saya nak ini saja. Kemudian saya letakkan dia punya santan. Satu kotak kecil dahulu, kemudian saya akan guna air. Ini untuk yang cair dahulu ya. Nanti bila udah masak nih semua dan lembut, saya akan letak dia punya susu cair untuk supaya pekatkan dia punya kuah. Maknanya kuah lodeh saya menggunakan santan dan juga susu cair. Saya jarang guna santan ya pemirsa, saya guna susu, tapi karena hari ini sayur lodeh spesial, so saya letak santan sedikit. And then saya letak dia punya
Ajinomoto sedikit dahulu ya, dan garam. Dan saya punya masako penuh 1 sudu. Kemudian last sekali saya letak tempe dan saya potong kecil-kecil macam ini. So kalau saya rode tempe ini tak payah digoreng ya pemirsa, sedikit saja. Dan juga saya punya tahu. Ini pemirsa, tahu saya potong macam ini. Saya akan letak ke dalam sini. Kasih dia sebating. Kita kena biarkan sehingga semua empuk dan juga mendidih. Kita punya susu cair kita letak nanti ya las pemirsa, bila saya punya sayur sudah pun nak masak. Oke, itu saja cara-cara saya masak sayur lodeh. Oke pemirsa, sekarang saya nak masak sambal tumis udang dengan telur. Ini bahan-bahannya telur rebus, telur ayam ya saya rebus, dan juga udang nih besar tadi 1 kilo lebih saya sudah pun goreng ya, supaya nanti tak kempes dan berair bila kita buat sambal. Dan sedikit air asam tamarin ya, asam jawa atau tamarin, nanti saya ambil airnya sedikit. Dan ini bahan yang saya blend yaitu bawang putih, bawang merah, dan juga sedikit halia, sedikit saja. Kalau tidak suka halia juga tidak mengapa. Dan juga nanti saya akan guna yaitu cilibo. Oke, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis dahulu bawang merah, bawang putih kita sehingga harum. Apabila mereka sudah layu dan harum, kita masukkan cilibo ya. Cilibo yaitu cili halus. Saya beli yang seperti ini ya pemirsa. Ini dia. Happy Family cilibo quality cili pasta. Seperti ini. Oke, saya masak agak lebih ya. Kita kacau sehingga sebati. Bila masak sambal tumis udang nih, udang saya kena goreng dahulu supaya nanti bila sambal kita dah masak dia tidak berair dan udangnya juga tidak kempes ataupun kecut. Tuh udangnya nampak cantik saja, tegak. Ini kita biarkan sehingga masak dahulu. Jangan lupa kita letak garam dan juga ajinomoto. Ini ajinomotonya saya letak 2 sudu kecil nih ya. And then garam saya letak 1 sudu dahulu karena cilibonnya actually sudah masin. Dan saya akan guna gula pemirsa, gula putih. Kita masak sambal tumis guna gula. Ada orang tak suka manis, tapi sini suka manis. Oke, 3 sudu besar nih. Karena saya punya sambal agak banyak ya, so gulanya kita letak lebih. Oke, sekarang kita biarkan dia masak dahulu. Saya tutup karena nanti mau recek-recek kotor 1 dapur. Kita masak sehingga mendidih. Lepas itu kita masukkan telur dan juga udang kering tadi serta tamarin.
Oke, sekarang sayur lodeh saya sudah pun nak masak nih ya. Nah, kemudian saya akan letak udang kering. Saya rendam dengan air panas ya tadi pemirsa, macam ini saja. Saya campak saja, tak payah potong, supaya gurih gitu. Itulah ciri khas sayur lodeh, bila ada udang kering nih sedap. Baunya wangi. Dan saya letak susu cair untuk memekatkan lagi ya pemirsa kuah lodeh saya. Nah ini dia, kuahnya pekat. Sekejap lagi sudah masak nih sayur lodeh saya. Tunggu dia mendidih, udah pun siap. Dan ini dia bahan-bahan sambal goreng saya nanti ya. Pas ini saya masak sambal goreng, tapi resepnya sudah pernah ada ya dalam video saya. Ini dia paru, tahu tempe, dan juga telur puyuh. Ini dia boiled egg, nanti saya letak ke dalam sambal goreng. Dan ini green beans Chinese punya, dan juga kentang yang sudah saya pun goreng ya. Macam ini bahan-bahan sambal goreng saya. Sambal tumis saya sudah pun seperti ini ya. Kita masak dengan api ukuran kecil saja ya pemirsa, seperti ini, supaya sambal kita tanak ya. Sekarang saya nak masukkan saya punya telur rebus. Oke, 15 biji saya gelundungkan ke dalam sini, masuk semua sekali. Dan tadi ya saya sudah pun masukkan air tamarin ya, asam jawa saya sedikit saja. Ini terpulang lah pada pemirsa nak letak ke tidak, tapi kalau saya letak. Nah seperti ini, kita tutup lagi sehingga agak tanak sebentar ya. Dan telur sudah pun sebati dengan sambal, agak 5 menit gitu. After that, setelah sekali kita masukkan dia punya udang. Oke pemirsa, sekarang sambal tumis. Sambal tumis saya sudah pun nak masak nih dia. Tadi sudah pun sebati, saya letakkan telur dan juga udang baru saya masukkan ya. Kita tunggu sehingga dia mendidih, lepas itu kita matikan dapur ya. Ini dia sambal tumis Taisa Family seperti ini. Ala-ala saya sendiri ya pemirsa, sambal tumis, telur dan juga udang. Udangnya kena goreng dulu ya pemirsa, supaya tak berair di sambal nih. Dan dia tidak kempes bila kita masak, dia tetap keras seperti ini. Dan ini dia sambal goreng saya. Resepnya sudah pun pernah saya kongsi ya di YouTube saya, so saya tak payah tunjuk, caranya sama saja. Dan nantilah saya nak masukkan nih green bean saya. Oke, itu saja. Warnanya cantik, menarik. Ini tadi sambal goreng saya yaitu paru, kentang, tahu tempe, dan juga telur puyuh serta green bean. Nanti green bean China ini sekejap saja masaknya. Nanti bila dah semua ready baru kita masukkan green bean. Oke, sekarang sambal goreng saya sudah pun masak ya pemirsa. Bila sudah sebati semua, dan saya masukkan saya punya green bean dan juga iris-irisan cili yang tadi ya. Ini dia, supaya warna dia menarik, udah hijau, merah. Nah lepas ini kita biarkan sekejap, kasih dia masak, baru kita matikan dapur ya. Inilah penampakannya pemirsa. Sekarang sambal saya sudah pun masak ya, ini dia. So kita matikan dapur ya. Nah sekarang lauk saya sudah masak ya, kita pindahkan ke tempat sini. Bismillah.
kita. Nah pemirsa, ini adalah sambal dendeng. Saya masak dendeng sedikit. Daging tadi saya rebus, kemudian kita kasih bumbu titik-titik dan goreng kering. Pas sekali bila sambal sudah masak, kita masukkan daging yang tadi. Oke. Ini lauk yang mama kita masak. Oke. Teng teng teng. Nah, ini deng deng.